Halo guys, balik lagi bersama gua Darian di sini. Kali ini kita akan membahas emblem yang lagi ngetren gitu untuk kalangan marksman. Jadi di sini tuh marksman itu lagi mencoba-coba ya. Jadi di sini adalah emblem veteran hunter, yaitu emblem jungle di mana akan memberikan 50 gold jika monster tersebut terkena retribution. Jadi kenapa emblem ini bisa lebih bagus daripada emblem-emblem yang lainnya, yaitu seperti emblem support Avaris atau bahkan bounty hunter itu sendiri yang biasa kita pakai gitu, kita lihat di situ. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah emblem veteran hunter ini lumayan beresiko, itu satu. Jadi kelemahannya adalah beresiko. Kenapa? Karena dia harus usernya tersebut harus memakai retribution, di mana kita tahu zaman sekarang banyak team fight yang menggunakan banyak sisi, di mana marksman itu sendiri lebih aman jika menggunakan purify atau bahkan escape spell lainnya gitu. Mungkin Aegis, mungkin Flicker, atau purify seperti yang gue bilang tadi. Jadi di sini kelemahannya itu satu di situ. Harus retribution karena itu cara spellnya bekerja gitu, veteran hunter tersebut. Jadi di sini yang mau gua kasih tahu adalah juga triknya adalah ini nggak cuman retribution kita. Ingat ya, jadi veteran hunter ini bekerja tidak hanya oleh retribution kita. Di situ adalah triknya. Jadi misalkan em, teman kita mempunyai retribution dan marksman kita mempunyai purify, ketika misalnya grok kita yang menemani marksman ini nge-retribution satu monster dan kita ngelasit, kita tetap dapat 50 bonus 50 gold. Ingat, jadi ini retribution ini sebenarnya nggak harus ada di marksman. Itu yang banyak orang nggak tahu gitu. Tapi kerugiannya apa? Karena uh, groknya ini atau tanknya ini yang menggunakan retribution tidak selalu berada di marksman-nya kan. Jadi kita bisa ngelihat di sini banyak yang ini dipopulerkan oleh tim Filipin, di mana dia memakai Cloud, di mana kita tahu Cloud itu akan terus farming. Dia tidak akan ikut team fight sama sekali dari awal game sampai dia menjadi Demon Hunter Sword. Jadi emang fokusnya adalah farming. Di sini jadi dia memakai Retribution pure benar-benar menghindari team fight di game tersebut eh, dan fokusnya hanya farming sampai Demon Hunter Sword-nya dia jadi. Jadi fokus dari si Cloud ini emang benar-benar farming, tidak untuk ikut team fight sama sekali. Ke keuntungannya apa di-compare sama Avaris dan juga Bounty Hunter gitu di situ kan. Gitu yang mempertanyakannya. Jadi pertama kita akan menjabarkan dulu. Pertama, emblem support si Avaris itu adalah emblem dengan 10 gold per hits ke musuh. Kalau ke musuh ya, jadi bukan ke creep gitu. Dan punya cooldown 4 second dengan maksimal gold yang bisa didapat tuh ada maksimalnya gitu. Maksimalnya itu 1.200. Jadi kita bayangin ya, kita di lane harus ngejar-ngejar musuh buat buat ambil goldnya gitu. Misalkan kita punya cloud gitu, kita harus skill satu pukul ke musuh gitu. Sedang itu beresiko banget gitu. Untuk cara main seseorang yang emang benar-benar mau main full farming gitu. Kedua adalah bounty hunter di emblem assassin. Kita punya 80 gold per kill, itu yang dulu ya, 1.200 gold cap, dan itu berarti maksimal kira-kira 15 lah. Jadi untuk dapat 1.200 goldnya itu kita harus dapetin 15 kill, sedangkan 15 kill itu terlalu banyak gitu kan. Bisa dibilang kayak ada seberapa besar chance kalau kalian main di kompetitif, kalian bisa kill sebanyak 15 gitu untuk dapetin semua goldnya yang ada gitu. Berarti bounty hunter kalau emang tujuannya adalah gold dan farming, itu eh, bukan sesuatu yang emang kita mau lakukan gitu. Jadi keuntungan di sini dari veteran hunternya adalah
kalian bisa mendapatkan 50 gold per jungle creep yang kena yang kena hit sama retri dan nggak ada maksimum gold. Jadi di situ 30 second retribution karena ada apa namanya spell spell cooldownnya di emblem jungle-nya tersebut, terus 50 gold per jungle creep. Jadi kita secara memakai marksman gak harus ngejar-ngejar musuh yang ada di map yang emang mencoba menghindari kita juga gitu. Jadi kayak kita sama-sama menghindar, kita nggak mau ngejar dia nggak mau ngejar kita sama-sama menghindar. Susah banget ngejarnya gitu untuk bounty hunter. Jadi ya agak sebenarnya ya agak agak susah gitu sebenarnya untuk mendesain gitu apa yang bagus. Terus hero apa aja yang bisa menggunakan jungle ini. Jadi tapi ini masih preference ya. Ini hanya membuka wawasan saja. Jadi nggak ada yang pemaksaan di sini. Tapi untuk hero-heronya juga nggak bisa semua hero marksman menurut gua gitu. Yang paling pertama udah pasti paling cocok adalah Cloud dengan cara main yang memang dia harus farming sampai Demon Hunter Sword. Kita Cloud di early game susah untuk melakukan impact, apalagi ke tank-tank tebel seperti kayak Grok High Loss yang emang lagi meta banget uh, dan sering dipakai gitu. Itu akan sulit untuk early gamenya. Jadi fokusnya tuh emang farming aja gitu untuk Cloud ini. Jadi ini salah satu yang bisa diconsider atau untuk dipakai menggunakan emblem jungle ini ya, veteran hunter gitu. Terus yang kedua apa? Yaitu Kari. Kari. Kenapa Kari? Ada dua jenis playstyle Kari menurut gua. Jadi playstyle yang pertama adalah playstyle yang dia akan ikut-ikutan ngerusuh karena Kari mempunyai pasif yang bisa membuat dia sebenarnya eh, berantem lebih cepat ya, lebih lebih awal gitu. Dia bisa dia bisa eh, menghadapi team fight, bisa ngerusuh gitu ke arah musuh, ke arah invade buff musuh. Dan ini juga keuntungan veteran hunter. Kenapa? Karena veteran hunter di emblem jungle ini ada specifically status damage to monster increase. Jadi retribution kita lebih sakit daripada retribution musuh gitu. Bayangin di kondisi di mana misalnya kita invade blue buff, 5 lawan 5, blue buff. Blue buff ada di tengah-tengah. Terus kita blue buffnya makin lama makin sekarat. Kalian adu retri, kalian udah pasti menang. Kenapa? Karena kita damage-nya lebih gede dia itu. Itu jadi keuntungan mempunyai emblem jungle salah satunya itu. Jadi marksman seperti Kari itu bisa langsung ngerusuh. Terus ketiga, marksman apa lagi? Yang menurut gua belum banyak ya yang pakai. Jadi kayak orang tuh biasa pakai di cloud itu udah paling banyak. Terus kedua Kari ya ada yang nyoba ada yang enggak gitu kan. Terus ketiga adalah yang super sangat jarang orang pakai yaitu di Bruno. Jadi cara main Bruno seperti yang gue bilang kayak tadi kayak Karinya gitu. Mainnya lebih ke early game, lebih ke invade, tidak farming sebenarnya, tapi dia farmingnya di jungle musuh gitu. Jadi dia emang bener-bener ngekontes semua resource musuh yang ada gitu. Misalnya buff atau bahkan ijo atau bahkan kutu gitu kan. Jadi semuanya tuh bener-bener di kontes oleh Retribution ini dengan 50 gold ini karena dia tahu damage damage Bruno pertama udah gede, terus kedua damage Retribution dia lebih besar daripada damage Retribution musuh. Tapi kendalanya adalah Bruno ini harus bisa menjaga diri gitu. Positioning dia benar-benar harus bagus. Jadi ini benar-benar high risk high reward lah bisa dibilang. Semakin tinggi risknya semakin gede reward yang emang didapat gitu. Jadi kesimpulannya adalah nggak ada yang bilang emblem support jelek, nggak ada yang bilang emblem bounty hunter itu jelek. Jadi ini preference masing-masing bisa dicoba menjadi wawasan baru bahwa ada emblem jungle namanya veteran hunter yang bisa mengubah mindset kalian dalam farming, terutama marksman ya. Uh, jadi uh, bisa bisa dilihat sendiri keuntungan-keuntungannya
Kayak jika kalian emang misalnya solo laner bakal ketemu musuh setiap saat, ya itu berarti udah pasti emblem Avaris ya lumayan lah, karena kalian nggak bakal keluar dari lane kalian, kalian nggak bakal ke jungle. Tapi kalau kalian main meta hyper carry yang tiganya di tengah dan kalian muter-muter jungle ngabisin jungle kalian, ini adalah sesuatu yang patut patut dicoba, emblem Veteran Hunter gitu. Oke, thank you guys. Jangan lupa buat subscribe. Ini di channel gue emang channelnya baru, jadi gue masih emang menerka-nerka juga karena gue belum pernah main YouTube sebelumnya, dan gue akan berusaha buat masukin konten setiap minggunya. Di sini konten kedua gue, dan jangan lupa follow sosial media gue, udah ada di bawah, Instagram dan juga Facebook. Bisa, kalau kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang secara spesifik, kalian bisa nanya dan DM gue di Instagram atau di Facebook. Jadi gue akan langsung jawab. Gue biasa lumayan aktif di situ. Kecuali gue lagi coaching ya. Jadi ya sekian saja guys untuk video kali ini. Terima kasih. See you guys in the next video.